Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesaktian atau memberikan pemahaman tentang kesaktian yang sekarang sedang viral di dunia maya, dengan tujuan agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang penipuan ataupun dosa besar, lebih jauhnya yaitu terjerumus dalam kemusyrikan. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang dinamakan kesaktian? Kesaktian kalau bahasa Arabnya itu adalah khawarikul adat, yaitu satu kejadian yang di luar adat, satu kejadian yang di luar kebiasaan, satu kejadian di luar nalar manusia, seperti dibakar, tidak mempan dibacok, bisa berjalan di atas air, ataupun berjalan di awang-awang. Itu yang dinamakan kesaktian. Dan itu ada dua. Yang pertama, yang asli memang kesaktian itu sendiri. Dan yang kedua, yang pura-pura atau pura-pura sakti, padahal sebenarnya tidak sakti. Seperti yang dilakukan oleh para pesulap, kelihatannya itu sakti, padahal tidak sakti, hanya menggunakan trik. Dan itu hukumnya boleh-boleh saja, selama tidak menipu atau merugikan orang lain. Seperti Anda lihat di video, ketika saya berjalan di atas pecahan beling, sebenarnya ini bukan kesaktian, ini hanya trik. Caranya mudah-mudah saja. Pertama, kita ambil beling botol, lalu pecahkan, buang bagian botol yang atas juga yang bawah agar tidak melukai kita. Kumpulkan saja yang banyak caranya, buang yang atas, yang bawah juga yang kecil-kecilnya itu, supaya tidak melukai di kaki kita. Setelah itu kita tinggal jalan pelan-pelan saja, apalagi kalau sudah terlatih profesional, itu tidak mengapa. Dan itu bukan kesaktian, itu hanya trik saja. Dan di dalam dunia hipnosis atau ketika saya mengikuti pelatihan, diajarkan hal seperti itu bukan untuk penipuan. Tujuannya cuma satu, untuk menghilangkan mental block atau rasa takut yang berlebihan. Karena rasa takut yang berlebihan, saudara, itu akan menghambat seseorang untuk maju. Takut untuk mencoba, takut untuk melakukan usaha, takut untuk terjun di dunia akhirnya kita susah untuk maju. Maka di dalam dunia hipnosis, rasa takut itu harus dilawan, rasa takut itu untuk dihasurkan demi untuk kemajuan kita. Hal ini dilakukan boleh-boleh saja sebatas untuk latihan ataupun menghibur orang lain. Tapi jika dilakukan untuk menipu atau mengelabui orang lain, itu sudah haram dan tidak boleh. Atau ketika saya melakukan pelatihan fundamental, ada cara bagaimana memasukkan benda-benda tajam seperti jarum ke dalam telur. Sebenarnya itu mudah-mudah saja. Bapak Ibu mudah bisa dicoba. Ambil telur, masukkan ke asam sulfat, direndam dulu beberapa menit. Setelah lembek, jarum itu masukkan ke dalam. Terus jika warna di dalam telur ingin berubah seakan-akan seperti darah itu, supaya kesannya lebih mistis, kita tinggal suntikan saja warna merah ke dalam telur yang lembek tadi itu. Setelah selesai, lalu dikipas supaya kering kembali. Adapun bekasnya itu tinggal pakai tip X. Agar tip X tidak kelihatan, kita tinggal tulis-tulis ya bahasa atau tulisan-tulisan Arab itu supaya kesannya lebih mistis lagi. Setelah itu dipecahkan, kita perlihatkan kepada orang, wah, kelihatannya itu kan sakti, padahal sebenarnya itu cuma trik, sebenarnya cuma sulap ataupun peralatan sulap yang lain, seperti yang memakai obat kimia ataupun yang lain. Itu hukumnya tidak mengapa, boleh-boleh saja selama untuk hiburan atau menghibur orang lain.
bukan untuk merugikan. Tapi jika untuk merugikan, menipu, apalagi mengatasnamakan agama, itu haram dan tidak boleh. Nauzubillahi min dzalik. Atau kesaktian yang kelihatannya sakti padahal bohongan, seperti ketika walking hipnosis itu. Orang dimasukkan dalam kondisi hipnosis tapi mata terbuka, lalu disugestikan. Entah kenapa tanpa alasan yang jelas, ketika Anda menusuk atau memukul saya, entah kenapa ada energi yang kuat yang keluar dari tubuh saya sehingga Anda terpental. Lalu kita menggunakan energi metafisik, kita tinggal dorong, lalu dia mental. Sebenarnya itu bukan kesaktian. Anda bisa lihat di video ketika saya latihan. Dan ini bukan kesaktian, saudara. Nah, itu hukumnya boleh-boleh saja. Lalu selanjutnya ada kesaktian yang memang benar dan nyata. Kesaktian itu menurut pandangan hukum syara atau hukum agama tentang kesaktian itu bisa dikatakan boleh ataupun halal jika memenuhi 3 unsur. Yang pertama, ingat, ditinjau atau dilihat dari orang yang memiliki kesaktian itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh kesaktian itu. Dan yang ketiga, tujuan menggunakan kesaktian itu. Yang pertama, dilihat dari orangnya yang memiliki atau menggunakan kesaktian. Jika yang menggunakan kesaktian atau memiliki kesaktian itu para nabi atau para rasul, itu hukumnya halal atau boleh dan dinamakan mukjizat. Dan yang kedua, jika orangnya yang mempunyai kesaktian itu atau khawarikul adat, kejadian di luar kebiasaan atau di luar nalar manusia, calon nabi, itu juga halal dan hukumnya menurut Islam boleh dan dinamakan irhas. Dan yang ketiga, jika yang mempunyai kesaktian atau khawarikul adat itu, kejadian di luar nalar manusia itu para wali, maka itu namanya karomah dan hukumnya halal juga boleh. Dan yang keempat, jika yang melakukan kesaktian atau yang melakukan mempunyai kesaktian itu orang mukmin baik, soleh, juga itu hukumnya boleh, halal, dan itu dinamakan ma'unah, artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jika yang melakukan kesaktian itu mukmin fasik, ya fasik itu kadang suka meninggalkan sholat atau melakukan dosa-dosa besar, itu namanya mukmin fasik. Nah, jika yang mempunyai kesaktian itu orang seperti tadi, maka itu dinamakan ihanah, artinya pelecehan atau penghinaan dari Allah, dan hukumnya tidak boleh atau haram. Dan yang keempat, jika yang orang yang mempunyai kesaktian itu orang kafir, non-Islam, orang yang durhaka kepada Allah, maka itu namanya istijrad dan hukumnya juga tidak boleh. Itu pertama, dilihat dari orangnya dulu yang mempunyai atau melakukan kesaktian. Dan kedua, ditinjau atau dilihat dari segi bagaimana cara mendapatkan kesaktian itu. Jika mendapatkan kesaktian dengan cara yang dibolehkan menurut syariat Islam, baik itu dibolehkan Al-Quran, Al-Hadis ataupun para ulama, seperti dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa, atau membaca Al-Quran, atau wasilah sholawat, asma mubarok, dan lain sebagainya. Intinya caranya itu dibolehkan menurut pandangan syariat Islam, maka itu hukumnya halal dan boleh. Tapi jika mendapatkan kesaktian dengan cara yang diharamkan menurut pandangan syariat Islam, seperti dengan cara meminta bantuan atau memuja kepada jin, atau menumbalkan, membuat tumbal, atau dengan cara-cara
yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, maka itu hukumnya haram dan tidak boleh. Lalu yang ketiga, dilihat atau ditinjau dari segi tujuan menggunakan khawarikul adat atau kesaktian itu. Jika tujuan menggunakan khawarikul adat untuk kebaikan, untuk meninggikan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, untuk menolong orang yang dalam keadaan terdolimi atau orang yang tersakiti, itu kan tujuannya baik, maka hukumnya halal dan boleh. Tapi jika menggunakan khawarikul adat dengan tujuan yang tidak baik, seperti untuk menipu, menggunakan kesaktian untuk menipu, merugikan orang, menyakiti orang, atau menzolimi orang, itu hukumnya haram dan tidak boleh. Jadi bisa dikatakan sah, halal, diterima oleh syara nama kesaktian itu atau khawarikul adat jika ketiga unsur itu terpenuhi. Tapi jika salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka itu hukumnya tidak boleh. Nah, dari tiga bahasan ini kita rumuskan. Yang pertama, orangnya fasik, caranya halal, seperti pakai hijab, asror, dan tujuannya baik, seperti untuk menolong orang, maka itu namanya ihanah, artinya kehinaan dari Allah, hukumnya haram dan tidak boleh. Yang kedua, jika yang melakukannya orang fasik atau orang kafir dengan menggunakan cara haram, seperti pakai sihir atau ajimat atau al-wipik, dan dilihat dari tujuannya baik, seperti mengagungkan agama, meninggikan agama Islam, atau menolong orang lain, itu namanya sihir, hukumnya haram atau tidak boleh. Ketiga, orangnya fasik, caranya halal, seperti pakai sholawat, tapi sayang tujuannya haram, untuk menceraikan suami istri atau menyakiti orang lain, maka itu namanya ihanah dan hukumnya haram. Yang keempat, orangnya fasik, caranya haram, seperti memakai, kalau bahasa Sunda itu jangjawokan, itu, atau menghadirkan bangsa jin yang lain, atau amalan-amalan yang keluar dari hukum syara, tujuannya jahat, apalagi ini atau dipakai untuk mencuri atau menyakiti orang lain, maka itu namanya istidraj dan hukumnya haram. Yang kelima, orangnya mukmin, bagus, caranya sayang, memakai haram, seperti pakai sihir, tujuannya juga jahat, seperti untuk membunuh orang atau menyakiti orang, itu namanya sihir dan hukumnya haram. Yang keenam, orangnya mukmin, soleh, bagus, caranya haram, sayang, ini caranya haram, tujuannya baik, seperti membantu orang, meninggikan agama, itu, ini hukumnya haram, tidak boleh. Nomor 7, orangnya mukmin, bagus, mukmin soleh, caranya baik, seperti memakai doa, tawasul, atau mendekatkan diri kepada Allah, tapi sayang tujuannya jelek, seperti untuk menyakiti orang lain, untuk mencuri dan lain sebagainya, tetap hukumnya haram, itu tidak boleh. Dan yang kedelapan, ini yang bagus, orang yang mukmin soleh, caranya dengan hal yang baik, halal, seperti dengan mendekatkan diri, membaca Al-Quran atau tawasul, tujuannya juga baik, maka itu hukumnya boleh atau halal dan namanya ma'unah. Jadi saudara, dimanapun berada, untuk melakukan hal kebaikan dari awal sampai akhir halus mulus, selalu baik, jangan sedikit pun dicampuri dengan hal-hal yang kurang baik. Keterangan ini diambil dari kitab Fawaidul Makkiyah dan dari kitab Khawaridul Bahiyah. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan.
Semoga bermanfaat khusus untuk saya sendiri dan untuk semuanya, agar kita tidak terjerumus ke dalam penipuan atau dosa besar, lebih jauhnya terjerumus pada jurang kemusyrikan. Karena sama saja kita yang meminta bantuan, jika meminta kebantuan kepada orang yang jelek, otomatis kita juga akan terbawa jelek. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.